warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayatun Nufus dari kelas 3B. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 dan contoh perhitungan PPh 21 pegawai tetap dengan upah harian. Yang pertama yaitu ada pengertian PPh 21. Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per strip 32/PJ/2018, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Lalu selanjutnya ada dasar hukum perhitungan dan pemotongan PPh 21. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per strip 16/PJ/2016. Lalu ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 dan 102/PMK.010/2016 dan peraturan atau undang lainnya yang memuat tentang pajak penghasilan. Selanjutnya ada peserta wajib pajak PPh 21. Wajib pajak adalah orang atau disebut peserta yang dikenai pajak atas penghasilannya. Peserta wajib pajak ini terbagi menjadi beberapa kategori menurut Peraturan Strip 32/PJ/2015 Pasal 3. Yang pertama yaitu ada pegawai atau karyawan. Yang kedua itu ada penerima uang pesangon pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli waris yang juga merupakan wajib pajak PPh 21. Yang ketiga yaitu bukan pegawai, freelancer atau pekerja lepas yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Yang keempat ada anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap di perusahaan yang sama. Yang kelima ada mantan pegawai, dan yang terakhir ada peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Selanjutnya ada komponen perhitungan PPh 21. Yang pertama ada penghasilan bruto ataupun kotor. Yang kedua ada pengurangan penghasilan bruto. Yang ketiga ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Dan yang terakhir ada tarif PPh pasal 21. Yang pertama itu penghasilan bruto ataupun kotor adalah jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Yang pertama ada penghasilan rutin. Yang kedua ada penghasilan tidak rutin. Lalu ada iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayarkan perusahaan. Lalu ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan kesehatan, tunjangan PPh 21, tunjangan BPJS. Selanjutnya ada pengurangan penghasilan bruto. Pengurang penghasilan bruto adalah biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto ataupun kotor. Yang pertama ada biaya jabatan. Tarif untuk biaya jabatan ini 5%, setinggi-tingginya 500.000 per bulan. Lalu selanjutnya ada biaya pensiun. Ada iuran BPJS yang dibayarkan karyawan. Itu berupa jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kesehatan. Selanjutnya ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP yang merupakan komponen penting cara perhitungan PPh 21 2018 adalah jumlah nilai penghasilan bruto bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. Yang pertama ada 54 juta rupiah per tahun atau 4.500.000 per bulan untuk diri wajib pajak orang pribadi. Lalu ada 4.500.000 per tahun atau 375.000 per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Lalu ada 50 juta rupiah per tahun atau 375.000 per bulan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Lalu ada 4.500.000 rupiah per tahun atau 375.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah atau dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Selanjutnya ada tarif PPh pasal 21. Tarif PPh 21 merupakan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dengan jumlah penghasilan tertentu. Yang pertama ada dengan penghasilan tahunan sampai 50 juta, tarifnya adalah 5%. Lalu dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta ribu rupiah itu 15%. Lalu ada penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai 500 juta adalah 25%. Lalu yang penghasilan tahunannya di atas 500 juta ribu rupiah adalah 30%.
Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. Selanjutnya yaitu contoh soal perhitungan PPh 21 pegawai tetap dengan upah harian. Indradi pada tahun 2016 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Reja Indonesia dengan memperoleh gaji yang dibayar harian sebesar 250.000. Indradi kawin dan mempunyai seorang anak. PT Reja Indonesia masuk program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1% dan 0,3% dari gaji. PT Reja Indonesia membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji dan Indradi membayar iuran pensiun sebesar Rp35.000 dan jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji. Perhitungannya, penghasilannya sebulan adalah 250.000. Itu 250.000 adalah per hari. Berarti kita kalikan 26. Jadi sebulan kita memperoleh Rp6.500.000. Lalu premi jaminan kecelakaan kerjanya kita kalikan gaji dia, kita kalikan 1%. Hasilnya 65.000. Lalu ada premi jaminan kematian, gajinya Indradi kita kalikan 0,3%, hasilnya adalah 19.500. Lalu kita kurangi, dari situ kita akan mendapatkan penghasilan bruto ataupun penghasilan kotor sebesar Rp6.415.500. Lalu untuk pengurangannya, yang pertama ada biaya jabatan. Seperti yang sudah disebutkan tadi, biaya jabatan itu 5% kita kalikan dengan penghasilan bruto, hasilnya adalah 320.775. Lalu ada iuran pensiun sebesar yang dibayarkan oleh Indradi sebesar 35.000. Lalu ada iuran jaminan hari tua yang dibayarkan sebesar 2% dari gaji Indradi, hasilnya adalah 130.000. Lalu kita jumlah semuanya mendapatkan hasil 487.775. Kemudian kita kurangkan dengan penghasilan bruto. Jadi penghasilan neto atau penghasilan bersih sebulannya adalah Rp5.929.725. Selanjutnya, penghasilan yang tadi kita kalikan 12 untuk mendapatkan penghasilan neto setahun. Hasilnya adalah Rp71.156.700. PTKP setahun, yang pertama untuk wajib pajak dia sendiri adalah 54 juta. Lalu karena tambahan dia sudah menikah, kita tambahkan 4.500.000. Lalu dia mempunyai seorang anak, kita tambahkan juga 4.500.000. Hasilnya adalah 63 juta. Lalu kita kurangkan dengan penghasilan neto setahunnya Indradi. Penghasilan kena pajak setahunnya adalah 8.156.700. Kita bulatkan. Untuk membulatkannya jangan lupa untuk membulatannya ke bawah, bukan ke atas. Lalu PPh pasal 21 terutangnya kita kalikan 5%. Hasilnya adalah 407.800. Lalu untuk mendapatkan PPh pasal 21 sebulannya kita bagi dengan angka 12, mendapatkan hasil Rp33.983. Lalu seharinya untuk mendapatkan PPh pasal 21 sehari, hasil sebulan tadi kita bagi 26, hasilnya adalah 1.307. Saya rasa cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.